Budaya 5S ini menjadi salah satu bagian upaya kita ketika berkomunikasi. Kesantunan berbahasa itu akan sangat bergantung dari penuturnya kepada lawan tutur. Coba teman-teman menyampaikan komunikasi kita, menyapa orang lain gitu. Itu dengan senyum, tanpa dengan senyum, tentu akan berbeda. Nah, artinya senyum, salam, sapa, sopan, santun itu bagian upaya kita untuk mengomunikasikan. Sehingga dalam konteks ini tidak bisa lepas dari apa yang kita lihat dalam kehidupan kita. Nah, perubahan era digital ini membuka peluang seorang komunikan dan komunikator, seorang penutur dengan lawan tutur, untuk bisa menyampaikan ide gagasannya, menyampaikan pokok-pokok pikirannya, baik secara online maupun secara offline. Nah, keberadaan media digital, keberadaan media teknologi, ini dikatakan Budekan tadi bahwa kitalah yang mengendalikan, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Maka bagaimana kita membangun budaya yang santun dalam bermedia sosial, ini yang harus kita bangun. Karena apa? Bahasa itu merupakan jati diri bangsa. Maka keberadaan kita ketika orang Indonesia tentu harus bisa menempatkan diri. Bagaimana kita mewujudkan santun berbahasa, santun berbudaya, karena terintegrasi. Wujud bahasa yang kita sampaikan, pemakaian bahasa yang kita pilih, diksi yang kita pilih, itu semua menjadi salah satu bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan sekeliling kita. Konteks itu menyelimuti kehidupan kita. Itu membersamai kehidupan kita. Maka ketika bahasa sebagai alat komunikasi, lisan, tulis, verbal, dan nonverbal, kitalah pengguna bahasa, kitalah penutur yang akan memilih. Apakah kita akan memilih diksi yang tepat atau tidak, itu bergantung kita. Saya contohkan misalkan di salah satu media sosial ini. Kita lihat misalnya, bagaimana komunikasi antara penutur dan lawan tutur dalam grup-grup yang mungkin teman-teman bisa lihat. Ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan. Nah, misalnya gini, kalau bisa tanya, kenapa harus membaca? Bukan begitu Bapak Ibu Guru? Nah, misalnya gitu. Nah, ini komentar-komentar yang ada di medsos tentu teman-teman akan bisa melihat sendiri. Entah itu nanti di Facebook, di IG, di semua konteks yang tentu bisa kita lihat. Nah, inilah yang harus menjadi kasus-kasus yang kita bahas, yang menjadikan kita untuk bisa merefleksi diri bagaimana menggunakan bahasa yang santun dalam media sosial maupun dalam dunia nyata. Karena apa? Kita tidak bisa lepas apa yang katakan Budekan tadi. Dulu sering orang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu, tapi sekarang jarimu harimaumu. Ini yang tentu harus bisa kita lihat dan kita kendalikan. Kesantunan berbahasa ini ada batasnya. Sehingga apa? Kalau saya katakan di sini sebagai kesantunan berbahasa itu bisa diwujudkan dalam pragma semiotik ketika tanda-tanda penggunaan bahasa yang bisa diucapkan secara verbal dan non-verbal itu bagian upaya kita. Banyak contoh-contoh orang yang tidak bisa mengungkapkan secara verbal, maka diungkapkan secara non-verbal. Nah, inilah yang tentu harus menjadi pikiran kita bersama-sama, bahan diskusi kita bersama-sama, teman-teman. Tentu bisa kita lihat, kalau dalam bidang pragmatik, tentu kita pikirkan adanya penutur lawan tutur, adanya implikator dan peranggapan, adanya prinsip kerjasama, adanya dieksis, dan semua itu menjadi bagian yang tak terpisahkan yang diikat oleh teks, konteks, dan konteks. Keberagaman tuturan kita, konteks yang melingkupinya, konteks yang membersamainya, ini tidak bisa lepas dalam kehidupan kita. Apapun, bahkan komunikasi kita dengan adik, dengan kakak, dengan bapak, ibu, ini adalah perwujudan kehidupan yang bisa kita balut dengan kesantunan berbahasa. Karena kalau kita tidak santun, mesti diingatkan, loh, dek, nak, mas, kamu jangan begitu, nggak baik itu, nggak santun itu, nggak ilok itu, kan gitu. Nah, sehingga ini menjadi bagian yang kalau kita ingat apa yang disampaikan oleh Saussure, bahwa pasti terintegrasi dengan semiotika, signifikasi, semiotik komunikasi, dan juga semiotika. Nah, ekstra komunikasi, bagian yang internal komunikasi maupun eksternal, ini akan membungkus komunikasi kita. Maka saya katakan begini, dalam komunikasi kita, sehat dan santun berbahasa itu, ini yang nanti yang saya tulis di media kemarin juga. Sehat dan santun berbahasa berarti memanusiakan manusia dalam berbagai konteks kehidupan, baik sebagai penutur maupun lawan tutur bahasa secara lisan dan tulis. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mau dicaci,
yang mau diumpat, yang mau direndahkan, yang mau difitnah, yang mau dimaki, baik itu secara individu, keluarga, atau kelembagaan. Nah, kalau tidak percaya, cobalah terapkan pada diri kita masing-masing. Kira-kira mau tidak atau sanggup tidak menjadi objek yang diperlakukan seperti itu? Jawablah dengan jujur dari hati yang terdalam masing-masing. Kalau itu tidak mau, berarti itu tidak pantas. Itu tidak santun. Jadi semakin tuturan itu tidak langsung, semakin santun. Semakin tuturan itu langsung, semakin tidak santun. Nah, ini menjadi titik temu. Kenapa? Kita lihat. Apabila diri kita juga merasa keberatan, tidak mau dan merasa tidak pantas untuk diperlakukan dengan tuturan atau tulisan yang berupa cacian, makian, umpatan, fitnah, merendahkan diri seseorang, maka hindari dan pilihlah kata-kata yang lebih tepat, memotivasi, menginspirasi, dan tidak memprovokasi pendengar atau pembaca, khususnya multigenerasi NKRI Abad 21. Karena apa? Tentu kita akan jadi contoh. Kita menjadi teladan dalam berbahasa kita. Orang yang lebih dewasa, orang yang lebih besar, sebagai pejabat publik atau siapapun yang dikenal publik, dia akan menjadi teladan, menjadi contoh. Oleh karena itu, akan terasa indah dan damai apabila kita dapat bertutur secara sehat dalam memilih diksi atau pilihan kata, dan santun dalam konteks menyampaikan secara baik dan tepat. Sehat berbahasa berarti cerdas secara psikologis. Memilih diksi yang tepat dan baik, kemudian santun berarti baik dan sesuai dengan konteks dalam penyampaiannya. Tidak menyinggung dan menyakiti perasaan pendengar atau multigenerasi NKRI Abad 21. Nah, jadi teman-teman badan luar biasa, sebagai contoh, ini saya ambilkan beberapa komunikasi verbal non-verbal yang disampaikan oleh Pak Presiden misalkan. Ini komunikasi kondisi ini, penggunaan bahasa di berbagai wilayah internasional, ini memiliki implikator dan kode untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, bahwa bahasa Indonesia ini wujud budaya santun yang bisa digunakan di seluruh dunia internasional. Wujud semiotika signifikasi untuk menyampaikan maksud dalam ujaran yang disampaikan secara verbal dan non-verbal. Maka sebenarnya sebagai pemimpin, senantiasa memberi teladan, menjadi teladan dan menjadi contoh. Dan tentu ini bisa kita lihat. Contoh-contoh misalnya dalam komunikasi politik Mas Gibran, Wali Kota Solo. Ini ada prahma semiotika yang mewujudkan kesantunan dalam mengomunikasikan sesuatu. Nah, artinya apa? Kita bisa lihat. Ada tanda mobil yang ditinggalkan sebagai tanda untuk masyarakat Solo. Gibran tinggalkan mobil di makam. Ini sebenarnya bagian prahma semiotika untuk menegur. Secara tidak langsung ini adalah wujud kesantunan komunikasi secara nonverbal. Ada implikator yang ingin disampaikan kepada pelaku perusakan makam, pelanggaran di sekolah. Tinggalkan mobil di parkiran sekolah dasar. Ini dua konteks yang terikat pada teks dari komunikasinya. Kesantunan itu bisa diwujudkan ketika kita memahami teks, konteks, dan konteks tuturan kita. Oleh karena itu, kita bisa lihat juga komunikasi yang terjadi bersatunya antara Pak Presiden dengan Pak Prabowo, ini wujud kesantunan politik yang dikomunikasikan secara nonverbal. Artinya, atraksi-atraksi seperti ini menjadi bagian yang harus dipahami oleh guru, dosen, mahasiswa, generasi abad 21. Bahwa kita orang Indonesia harus bisa melihat kesantunan dalam berbahasa dan menggunakannya. Nah, oleh karena itu, tentu bisa kita lihat. Karena apa? Perkembangan teknologi yang begitu luar biasa seperti ini akan membatasi komunikasi verbal kita. Karena apa? Ini wujud yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita di dunia digital. Sebagai contoh yang terjadi ketika kemarin kita dalam kondisi corona, itu semua guru, semua dosen merasa bahwa terjadi degradasi kesantunan, terjadi degradasi dalam mengomunikasikan sesuatu. Karena apa? 3 pilar keterampilan ini terpisah. Keterampilan belajar, keterampilan berpikir, keterampilan hidup ini terpisah. Sehingga harusnya 3 keterampilannya akan menyatu untuk bisa mewujudkan bagaimana santun berpikir, sehat berpikir,
sehat belajar, sehat terampil dalam kehidupan. Artinya apa? Menyapa seseorang dengan strategi komunikasi yang diwujudkan, ini menjadi bagian yang tak terpisahkan. Maka ketika multi generasi NKRI terampil belajar, terampil berpikir, terampil hidup, inilah yang terjadi bahwa mereka akan mewujudkan semuanya secara terintegrasi dalam kesantunan kehidupannya. Maka saya katakan bagaimana unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam membuat konstruk santun berbahasa itu, tentu harus melihat siapa penuturnya, siapa lawan tuturnya, lalu konteksnya yang menyertai seperti apa, konteksnya seperti apa. Tentu antara penutur lawan tutur, konteks ini menjadi bagian yang tak terpisahkan, media yang digunakan seperti apa. Nah, disinilah sebenarnya bisa kita lihat. Santun itu akan dilihat dari langsung dan tidak langsung tuturan itu. Semakin tidak langsung tuturan, semakin santun. Semakin langsung tuturan, itu semakin tidak santun. Artinya apa? Karena tuturan yang langsung itu akan kadangkala akan merasa menyakiti. Kita bisa lihat kasus yang terjadi kemarin, mohon maaf, di Solo, dosen UIN meninggal. Karena apa? Faktor penyebabnya, motifnya, tukang bangunan yang sedang merenovasi rumahnya diingatkan oleh pemilik rumahnya. Nah, karena merasa tuturan yang digunakan kurang tepat, diksi yang digunakan kurang tepat, ini sebenarnya si pelaku, tuan rumah hanya ingin menyampaikan tujuannya bahwa tolong diperbaiki lagi. Media yang digunakan secara langsung, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Akhirnya terjadi pembunuhan. Nah, ini menjadi salah satu titik temu. Dampak sebuah tuturan sampai berdampak seperti itu. Karena apa? Pilihan diksi, pemahaman teks yang tentu tidak bisa dibayangkan terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini harus menjadi titik temu. Bahwa ketika kita mengomunikasikan sesuatu, kita sebagai manusia posisinya sama-sama manusia, harus bisa memanusiakan manusia. Ada pembeda bagaimana cara bertutur kita dengan senyum, dengan mengomunikasikan tepat sasaran, tujuannya apa, pilihan diksinya seperti apa. Ini menjadi kekuatan yang tentu akan menjadi pilihan. Branding yang kita buat, personal branding kita, ketika kita dikatakan bagaimana bisa mengomunikasikan sesuatu hal dengan baik. Oleh karena itu, tentu sebagai wujud pembeda dalam kesantunan berbahasa, teman-teman harus bisa melihat pilihan-pilihan ini untuk membuat konstruk komunikasi santun berbahasa atau sehat berbahasa. Itu harus dilihat mitra tuturnya. Siapa mitra tuturnya? Ini penting karena mitra tuturnya di terminal dengan di ranah pendidikan akan berbeda. Kemudian ranahnya di rumah dengan di masyarakat berbeda. Dicek medianya apa? Apakah pada media digital atau media langsung? Dirasakan kesantunan berbahasanya seperti apa? Kira-kira kalau diterapkan pada diri kita tepat atau tidak? Disesuaikan dengan konteks tuturannya. Nah, kemudian dipastikan tujuan tuturannya. Nah, kemudian diteliti kebenarannya. Ini hoax atau tidak? Kemudian dicek peranggapan dan implikator yang disampaikan penutur dan lawan tutur seperti apa. Lalu dicek dampaknya. Inilah sebagai wujud kontrol. Apakah tuturan kita ini berdampak positif atau negatif? Ini harus kita pikirkan. Karena apa? Disinilah sebenarnya yang saya katakan sebagai perwujudan utuh untuk bisa menjadi kerangka berpikir, membangun konstruk kesantunan berbahasa. Harus dilihat satu aspek bahwa sehat berbahasa harus dimulai dari hati dan pikiran yang jernih oleh penuturnya. Karena hati dan pikiran seseorang, hitam dan putihnya, hanya individu itu yang dapat secara jujur mengetahui maksud dan tujuan tuturannya. Oleh karena itu, diperlukan pikiran dan hati yang jernih untuk dapat memilih kata-kata suci untuk menyampaikan tujuan tuturan baik secara lisan maupun tulisan. Ini yang pertama. Yang kedua, sehat berbahasa akan berdampak pada kesehatan psikologis bagi penutur dan lawan tutur yang menggunakannya. Apalagi dampak berbahasa yang sehat akan sangat bermanfaat sebagai teladan karakter dan virus-virus positif bagi seluruh pengguna bahasa di seluruh wilayah NKRI. Yang ketiga, jadi kunci utama untuk dapat memanusiakan manusia, yakni sehat dan santun berbahasa dalam segala konteks, situasi dan kondisi bagi multigenerasi NKRI. Dan yang keempat, dalam perspektif pragmatik, sehat dan santun berbahasa ini dapat dilihat dalam ranah implikator dan peranggapan saat mengimplementasikan
prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan dalam bertutur, baik secara lisan dan tulis dalam segala konteks tuturan dan tulisan. Maka kalau kita bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat, konteks situasi yang tepat, pemilihan diksi yang tepat, melihat lawan tutur kita secara tepat, maka insya Allah kita akan bisa tetap menempatkan, memposisikan diri agar bisa menggunakan bahasa yang santun untuk bisa memanusiakan manusia. Terima kasih, saya kira itu sebagai bahan diskusi kita. Tetap selalu saya ingatkan, kita ajak kita bersama ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena itu wujud upaya kita untuk menyampaikan kesantunan ide dan gagasan yang bisa kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih, sehat dalam konteks semuanya, dan tentu ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita yang mohon maaf ini juga sempat saya tulis di media cetak beberapa waktu yang lalu, sehingga nanti bisa juga misalnya jadi bahan bacaan teman-teman. Ini yang saya tulis di media cetak kemarin, sehingga teman-teman bisa nanti jadi bahan bacaan juga. Ini sehat dan santun berbahasa wujud teladan karakter untuk multigenerasi NKRI dalam perspektif pragmatik. Sehingga tentu ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita ketika kita memanfaatkan bahasa dalam berbagai konteks yang tentu bisa dimanfaatkan semuanya. Dan ini nanti bisa menjadi bahan bacaan teman-teman juga yang bersinergi dalam konteks pengembangan diri, dan insya Allah ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita. Maka selalu saya katakan bagaimana upaya kita, bahwa upaya-upaya yang tidak bisa dilepaskan dalam komunikasi kita harus menjadi salah satu titik temu dalam kehidupan kita. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Semoga kita bisa lanjutkan dalam diskusi kita. Sehat, sukses bersama untuk mewujudkan kesantunan berbahasa untuk multigenerasi NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.